Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Jadi kali ini gua bakal bagiin alur cerita film Laura. Film Laura ini menceritakan kehidupan seorang influencer bernama Laura Anna yang di usia mudanya harus menghadapi cobaan berat setelah kecelakaan mobil tragis yang dia alaminya bersama sang kekasih bernama Jojo. Kecelakaan itu mengubah hidup Laura secara drastis, membuatnya mengalami kelumpuhan total, dan gimana kelanjutannya simak terus, dan inilah alur cerita film Laura. Di awal film kita diperlihatkan dengan Laura dan Jojo yang sedang berada di tempat disko. Dan karena sudah terlalu malam, Laura pun memaksa Jojo untuk segera pulang. Sebelum pulang, Jojo mengatakan dia mau membayar. Tapi pas dia mau membayar, dia pura-pura mabuk dan tidur di sofa. Hingga akhirnya Laura yang harus membayar semua tagihan si Jojo di tempat itu. Dan singkatnya, di dalam mobil Jojo yang lagi mabok, dia yang malah membawa mobil. Sedangkan dia tertidur di dalam mobil karena memang waktu itu sudah hampir subuh. Jojo bawa mobil sangat amburadul karena dia juga menahan rasa ngantuk. Ditambah lagi dia lagi mabok, lalu tiba-tiba Jojo pun menabrak mobil yang ada di depannya. Mereka pun kecelakaan dan ada banyak tulang yang patah di tubuhnya Laura. Laura kemudian dibawa ke rumah sakit dengan keadaan yang sangat parah. Sedangkan Jojo hanya menerima luka-luka ringan saja. Dan setelah diperiksa, dokter mengatakan kalau Laura hanya menerima luka ringan saja. Hingga Jojo dimarahi oleh ibunya karena selalu membuat masalah. Sedangkan bapaknya Jojo menelpon seseorang untuk membereskan semua masalahnya si Jojo. Dan pada saat siang harinya, Jojo dan keluarganya ngotot untuk membawa pulang Laura karena memang Laura hanya luka-luka luar saja. Namun pas Laura akan diangkat, dia kesakitan. Lalu dokter pun menyuruh membawa kembali masuk ke dalam karena sepertinya ada luka dalam yang dialami oleh Laura. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalunya Laura. Pada saat dia menjalani pendidikan di luar kota bersama Irene saudarinya. Laura di sana tidak terlalu semangat untuk belajar, beda dengan Irene. Irene bersungguh-sungguh untuk menempuh pendidikannya, sedangkan Laura selalu kangen kepada keluarganya. Kemudian Laura pun ngambek kepada Irene dan menelpon ibunya kalau dia ingin pulang ke rumah. Singkat cerita, Laura pun akhirnya pulang. Dan dia pun merasa senang karena bisa lagi kumpul dengan keluarganya. Dan dia dari sana sering membuat konten-konten di IG dan YouTube. Hingga dia pada akhirnya sudah dikenal oleh banyak orang. Dia juga punya teman-teman yang sayang sama dia. Laura pun ngesepil cowok yang lagi dekat sama dia. Dan dia saat ini sedang berada di London. Lalu singkatnya Laura pun bertemu dengan Jojo yang baru pulang dari London. Dia pun mengajak Laura makan dan ngobrol-ngobrol ringan hingga membuat Laura terpesona. Dan pada saat di mobil, Jojo membuat Laura salting hingga mereka pun akhirnya ciuman dalam mobil itu. Kemudian setelah itu mereka pun resmi berpacaran dan menjalani hari-hari dengan sangat bahagia. Di waktu sekarang, Jojo pun menelpon ibunya Laura dan ibunya pun tahu kalau Laura mengalami kecelakaan. Mereka belum tahu apa yang terjadi kepada tubuhnya Laura. Dan Laura mengatakan kalau dia tidak merasakan tangan dan kakinya. Irene lalu dikasih kabar kalau Laura kecelakaan mobil. Irene ngobrol dengan Laura dan Laura mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Lebih baik Irene fokus saja ujiannya saja. Dan setelah di rongsen ada gangguan di paru-parunya Laura. Dan dokter itu menyarankan untuk memindahkan Laura ke rumah sakit lain dengan fasilitas yang lebih memadai untuk mengobati Laura. Di dalam, Jojo mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab dan dia akan membayar biaya rumah sakitnya. Namun pas Jojo akan membayarnya, dia malah memakai kartu kreditnya Laura tanpa diketahui oleh Laura dan keluarganya. Dan ibunya Laura pun sempat kagum kepada Jojo karena dia mau membayar biaya rumah sakit. Kemudian Laura dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan si dokter mengatakan kalau Laura mengalami cedera sumsum tulang belakang dan tulang belakangnya mengalami keretakan. Dan pada akhirnya Laura pun dioperasi. Teman-temannya Laura pun datang. Dan ternyata Jojo membuat penggalangan dana untuk pengobatan Laura tanpa minta izin kepada Laura dan keluarganya. Sebagai tanda teman kepada Laura, Jojo yang baru datang dia pun dilabrak oleh temannya Laura karena Jojo malah keluyuran di luar sana. Sebelum kecelakaan, Laura diingatin oleh teman-temannya kalau Jojo itu hanya cowok yang mau untungnya saja. karena semua mantannya itu dimanfaatkan duitnya oleh Jojo. Tapi Laura malah marah kalau Jojo itu tidak mungkin seperti itu. Laura sudah dibutakan oleh cinta.
Laura sudah terlalu bucin kepada Jojo. Kemudian pada saat Laura dan Jojo pulang dari Jepang, Jojo malah ninggalin Laura di airport sendirian. Karena Laura membeli HP dan barang-barang untuk kebutuhan kerjanya Laura. Dan sebagian barangnya ditahan di bea cukai karena Jojo. Dan singkatnya Jojo pun datang dan bertemu dengan Laura. Laura masih marah kepada Jojo. Dan Jojo juga tidak merasa bersalah kepada Laura dan mereka pun berantem dan konyolnya ibunya Laura diam saja lihat anaknya berantem sama si Jojo. Teman-temannya datang untuk menghibur Laura. Dan Laura pun sangat happy pas mereka datang menemui Laura. Tengah malamnya ibunya sudah kelihatan sangat capek. Hingga akhirnya Jojo pun sampai. Lalu ibunya pun izin pulang. Dan Jojo yang akan jagain Laura di sana. Laura di sini marah kepada Jojo. Jojo terlihat tidak peduli kepada Laura. Besok harinya dokter mengatakan kalau Laura akan lumpuh di sisa umurnya. Kemungkinan Laura untuk sembuh sangat kecil. Lalu setelah itu si ibu ngasih kabar kepada Iren kalau Laura akan lumpuh seumur hidup. Dan pada saat itu juga Iren pun langsung pulang ke rumah untuk ikut mengurus adiknya. Iren pun menangis di pelukan Laura. Dia tidak bisa menahan air matanya karena melihat adiknya dalam kondisi seperti itu. Hingga hari demi hari Iren pun mengurus Laura. Dan pada suatu malam Jojo balik lagi menjenguk Laura. Dan ibunya kini tahu kalau dana rumah sakit itu dimasukkan ke dalam kartu kreditnya Laura. Dan itu membuat Iren gak habis pikir kepada Jojo. Lalu singkat cerita akhirnya Laura tahu kalau dia itu lumpuh seumur hidup. Dan dia tahu kalau dia tidak bisa berjalan lagi. Bukan hanya itu, tangannya juga akan lumpuh selamanya. Laura nyesel waktu itu dia pulang bareng Jojo. Dia merasa kalau dia hanya akan menjadi beban buat keluarganya. Dia merasa hidupnya kini tidak ada artinya. Lalu beberapa hari setelah itu Piko datang menjenguk Laura. Dan dia membawa martabak untuk Iren. Piko di sana mengatakan kalau dia akan ikut membantu urus Laura. Karena memang bapaknya Laura juga sedang sakit-sakitan. Jadi Piko akan ikut mengurus Laura. Kini Laura sedikit demi sedikit sudah bisa menggerakkan jari-jarinya. Dan di belakang tubuhnya itu ada luka berlubang yang harus rutin dibersihin. Dan Laura terlihat menahan rasa sakit itu. Di kemudian harinya Laura menyuruh Iren untuk berjalan-jalan dengan Riko supaya Iren bisa suntuk berada di rumah terus. Dan Jojo pun datang untuk jagain Laura di rumah. Namun Jojo malah tidur di sofa. Dan ketika Iren pulang, Jojo berantem dengan Laura. Laura sudah muak dengan kelakuan Jojo. Laura merasa kalau Jojo itu tidak sayang kepada Laura. Dan konyolnya di sana ada bapaknya Laura dan Iren. Tapi mereka malah diam saja lihat Laura dan Jojo berantem. Pada saat Laura dalam kondisi seperti itu, Laura sudah benci kepada Jojo. Tapi Laura berpikir siapa lagi yang mau sama dia selain Jojo. Sekarang dia sudah cacat. Sudah pasti tidak ada lagi orang yang mau sama dia. Lalu singkat cerita ibunya ngasih tahu pendapatan Laura menjadi influencer selama dia lumpuh. Ternyata pendapatannya melonjak sampai 2 miliar. Dan itu membuat Laura senang. Cita-cita Laura ingin membeli rumah supaya mereka tidak ngontrak lagi. Dan singkatnya mereka pun pindah ke rumah yang baru. Dan pada malam harinya datang Piko untuk memberitahu sesuatu. Dan Piko pun mengatakan kalau Jojo keciduk selingkuh di Bangkok. Laura yang mendengar itu langsung patah hati. Selama dia sakit, dia terus-terusan berusaha sayang kepada Jojo. Tapi Jojo malah enak-enakan di luar sana. Laura merasa kalau dia dicacatkan oleh Jojo. Dan beberapa hari setelah itu Jojo pun datang dan di sini mereka kembali berantem. Si ibu, Iren dan bapaknya Laura diam saja melihat mereka berantem. Padahal Laura itu sedang sakit tapi mereka malah melihat saja. Pas Laura dimarahi oleh Jojo, kemudian Laura mengubah semua caption foto Laura bersama Jojo. Dia mengatakan semuanya kalau hatinya hancur oleh cowok di foto itu. Dan itu langsung viral. Iren mengatakan kalau dia tidak sendirian. Lalu ada seorang pengacara yang datang ke rumah Laura. Dia mengatakan kalau Jojo itu harus dituntut. Atau semua kesalahannya banyak orang-orang di sana yang mendukung Laura. Semua orang ingin Jojo dihukum. Lalu kemudian pengadilan pun diadakan, orang-orang datang untuk ngasih dukungan kepada Laura. Pengadilan hari pertama tidak berjalan dengan mulus. Laura seperti dipojokkan oleh Pak Hakim dan pengacaranya Jojo. Hari demi hari berlalu, hingga Laura mengatakan semuanya di depan banyak orang. Hingga semua pun tahu kasus tentang Laura dan Jojo. Semua orang ingin keadilan untuk Laura. Hingga pada akhirnya di ruang sidang akan diputuskan apakah Jojo bersalah atau tidak. Laura mengatakan kalau dia ada tabungan untuk pergi ke Swiss. Iren pun sedih dicampur bahagia.
sama keluarga saya. Saya juga bukannya nggak pengen sini. Pada suatu malam seperti biasa, Irene membantu Laura dan Irene pun memutuskan untuk tidur di sana bareng dengan Laura. Lalu tengah malamnya Laura terbangun karena melihat cahaya terang di depannya. Dan secara ajaib dia bisa menggerakkan jari tangannya dan kedua kakinya. Dia merasa sangat segar dan dia sangat bahagia karena dia akhirnya bisa berdiri lagi. Namun tiba-tiba Irene dibangunkan oleh ibunya yang nangis histeris. Irene kemudian lari ke kamarnya Laura. Ternyata Laura sangat drop. Dia tidak bisa dibangunkan hingga mereka dengan cepat mengantar Laura ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya Laura sudah tidak bisa diselamatkan.